Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Minggu ini, 28 Juni 2020, kita melakukan ibadah minggu bersama keluarga kita secara online. Tema ibadah kita minggu ini adalah upah di dalam Tuhan. Ibadah online kali ini akan dilayani oleh Pendeta Agus Wianto dan Pendeta Guntur Wibisono. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai dan kasih Tuhan beserta bersama saudara dan keluarga dimanapun kita berada. Saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini meyakinkan kepada kita bahwa janji pemeliharaan Tuhan terus mengalir di kehidupan kita ketika kita terus menjalankan tugas panggilannya sebagai orang-orang percaya. Dan jangan kau kejar urmat sepi.
Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami. Kristus yang bertahta dan menjadi Raja bagi kami. Dan Roh Kudus yang membimbing kami. Saat ini Tuhan kami bersama datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami tidak pantas menjadi umat Allah. Kami ini hanyalah budak. Tetapi ketika kami menyadari bahwa kami ini budak, nyatanya kami hanya terus mencari upah berkat di dunia ini. Kami lupa untuk mencari berkat surgawi. Maka ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah-Mu. Karena kami sudah diangkat sebagai warga kerajaan surga. Supaya kami sungguh pantas untuk Engkau utus ke dunia ini. Tidak berorientasi kepada upah. Melainkan berorientasi kepada kerajaan Allah. Karena di sana kami tahu Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan biarlah kami membuka diri untuk menjadi alat-alat keselamatan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Namun ya Tuhan, padaku terdapat pengampunan. Kesalahanku Kau tebus, kasih-Mu Kau tunjukkan. Tiada insan yang benar, tetapi rahmat-Mu besar. Terpujilah nama-Mu. Saudaraku, tidak hanya pengampunan dosa yang kita peroleh ketika kita berseru-seru kepadanya, tetapi tuntunan hidup kita di waktu yang akan datang. Maka mari kita bersama mendengar berita anugerah dari Roma 6 pasal 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara terkasih, mari kita senantiasa hidup dalam damai dan pengampunan, serta hidup dalam cinta kasih Allah. Kiranya damai Tuhan tinggal kepada setiap kita dimanapun saudara berada. Salam damai. Hidupku berbebas.
Kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami sungguh bersukacita karena upah yang daripadamu sungguh pasti, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Maka tiba waktunya kami mendapatkan guidance, kami mendapatkan pandu yang daripadamu, supaya kami boleh menjadi hamba-hamba yang setia, tidak berorientasi kepada upah, tetapi terus mengarahkan hidup kami hanya kepada cinta kasih Kristus. Inilah kami yang siap mendengar firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus menyatakan jaminan dan janji Tuhan kepada para murid dalam mereka melakukan tugas panggilan pelayanannya. Maka dengarkanlah firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42 seperti yang diceritakan dalam tayangan video berikut ini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hatinya, lalu dengan setia melakukannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi pada saat ini. Tema hari ini adalah upah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang tertarik ikut itu karena programnya yang menarik. Ada program pemuda lintas iman yang menambah wawasan, menambah pergaulan, dan itu yang kemudian diikuti oleh pemuda. Ada lagi program ngasih Duta Wacana setiap Jumat malam yang menambah wawasan teologi. Lalu ada orang yang tertarik ikut, ataupun hari Senin dengan Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta dengan program juga online-nya yang menarik. Yang disitulah orang akan mendapat sesuatu dari programnya, bahkan mendapatkan berkat di sana. Tapi ada yang kedua, saudara-saudara, orang yang tertarik karena pelayanannya. Saya dulu pernah tertarik menjadi pendeta, sekolah pendeta, karena pelayanan seorang pendeta ketika ayah saya sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit. Pada waktu itu ayah saya masih beragama lain, dan seorang pendeta yang masuk lalu berkata, bolehkah saya masuk? Bolehkah saya bercakap-cakap? Bolehkah saya berdoa? Saudara-saudara, juga dengan Yesus digambarkan menyampaikan programnya, lalu baru mengajak orang lain mengikutinya. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat bacaan kita, terutama dari Injil Matius, itu ada payung besarnya. Jadi payung besarnya Yesus menyampaikan programnya. Yesus menyampaikan visinya. Apa visi Yesus? Apa program Yesus? Program Yesus ada di Injil Matius 4 ayat yang ke-17. Kerajaan surga sudah dekat. Atau digambarkan kerajaan Allah sudah dekat. Lalu ia mengajak orang-orang mengikutinya. Program itu diproklamirkan di mana? Di Galilea. Tepatnya ada di wilayah utara, bukan di wilayah selatan.
di wilayah pinggiran, wilayah Udik. Galilea terkenal dengan wilayah Udik. Disitulah Yesus memproklamirkan programnya, lalu mengajak orang ikut. Nah, setelah menyampaikan programnya, maka dimulailah pelayanannya. Maka Yesus memulai pelayanannya dengan mengajar, memulai pelayanannya dengan berkhotbah. Yesus seolah-olah tampil sebagai Musa baru. Musa baru yang berkhotbah. Kalau Musa membawa 10 hukum Taurat, Yesus membawa 8 sabda bahagia ini. Hidup untuk mengasihi Allah. Orang diajak untuk mempunyai 3 hubungan yang benar. Yang pertama, hubungan dengan Allah sebagai fondasi. Kalau hubungan Allah itu benar, maka hubungan dengan diri sendiri juga akan benar. Hubungan diri sendiri ini akan mempengaruhi hubungan keluar dengan orang lain. Dan itu yang diajarkan Yesus di dalam 8 sabda bahagia. Di Matius 5 sampai dengan yang ke-7. Lalu setelah itu Yesus memulai melakukan 2 hal. Yang pertama, Yesus mulai dengan memanggil para murid. Para murid dipanggil satu persatu. Yesus yang aktif. Para murid sebagai penyaksi mata. Yang melihat, menyaksikan Yesus. Supaya kemudian tumbuh kepercayaannya. Bisa melihat dan bisa percaya. Lalu sekali-sekali Yesus juga mengadakan mujizat atau tanda ajaib. Tujuan mujizat yaitu mengembalikan hidup menjadi baik. Membuat hidup menjadi sejahtera. Sama seperti Musa dulu. Kalau Yesus sebagai Musa baru. Musa di padang gurun juga sama. Dia melakukan mujizat. Yesus sebagai Musa baru melakukan mujizat. Si lumpuh disembuhkan, si kusta ditahirkan. Pokoknya mengembalikan hidup menjadi baik. Ini yang disaksikan Injil Matius dengan lengkap, dengan singkat, dengan padat dan jelas. Maka ada orang-orang yang tertarik karena programnya. Ada yang tertarik karena pelayanannya, tertarik dengan kehangatan cinta kasihnya, bahkan dengan sentuhan personalnya, sentuhan personal yang dilakukan Yesus kepada manusia. Lalu saudara-saudara, apa maknanya bagi kita saudara-saudara? Maknanya bagi kita saudara-saudara ada 3. Yang pertama, dibutuhkan respon aktif. Kalau kita sudah mendengar program Yesus, visi Yesus, bahkan pelayanan Yesus, maka kita sambut uluran tangan Allah itu. Itu yang disebut respon aktif. Nah, respon aktif berarti kita masuk di dalam gereja, menjadi anggota gereja. Ini tempat bertumbuh kita. Seperti tanaman pot ini, maka harus ada sebuah wadah. Wadah untuk bertumbuh. Wadah untuk disiram. Wadah untuk ditumbuhkan setiap hari. Dan itulah yang disebut dengan respon positif kita. Lalu selain respon positif, yang kedua adalah respon aktif. Nah, saudara-saudara, apakah 8 sabda bahagia itu sudah meresap di dalam diri kita? Sehingga hidup kita akan diresapi, dipenuhi dengan cinta kasih, saudara-saudara. Nah, lalu kalau itu meresap di dalam diri kita, respon aktif kita. Di dunia yang keras, kita tidak memakai cara-cara kekerasan di dalamnya untuk menyelesaikan setiap persoalan. Tetapi dengan kelemah lembutan. Orang sering menyingkirkan orang lain. Tetapi kita menggunakan dengan tangan yang merangkul. Tangan yang merangkul. Lalu kalau banyak orang menyebarkan gosip,
Kita tidak menggunakan mulut untuk bergosip riah, tetapi menggunakan mulut kita untuk mengasihi. Saudara-saudara, itu yang dimaksud dengan respon aktif kita. Sabda bahagia yang makin meresap, makin tertanam dalam hati kita. Lalu kalau sudah melakukan respon aktif, Yesus justru meminta kita melakukan lebih lagi sebagai murid-murid pada waktu itu. Nah, sehingga yang dasariah sudah kita lakukan, respon aktif, maka ada transformasi diri. Yesus mengajak kita, saudara-saudara, melakukan yang lebih lagi. Melakukan untuk orang lain. Dari transformasi diri menjadi self-empowerment. Yaitu mendorong, memberdayakan orang lain. Melakukan hal-hal yang lebih sama dengan sabda bahagia ini. Nah, lalu bacaan hari ini, saudara-saudara, merupakan kelanjutannya, saudara-saudara. Nah, bicara tentang kelanjutannya. Jadi, bacaan kita kalau dibedah mulai pasal 10, ada 4 poin mendasar kita. Yang pertama dimulai dengan panggilan. Jadi, Yesus sendiri yang memanggil murid menjadi rasul. Nah, panggilan menjadi rasul ini berbeda dengan waktu menjadi murid. Waktu menjadi murid, fokus utamanya belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari gurunya. Sehingga wawasannya terus ditambah dan ditambah, disentuh hatinya. Rasul berarti diutus. Diutus mewakili gurunya. Mewakili Yesus. Mewakili sang pengutusnya itu. Berarti menjadi rasul di situ, para murid berarti diberi mandat. Itu yang ada di Matius 10 ayatnya 1 sampai yang keempat, diberi kepercayaan lebih. Tetapi jangan takut, ada kuasa yang menyertai. Nah, saudara-saudara, yang kedua, setelah dipanggil menjadi rasul, maka bagian yang kedua yang lebih penting, yaitu ada pengutusan. Ayat 5 sampai 15. Ada medan untuk berkarya. Ada misi untuk melakukan itu. Nah, kalau sekarang Anda sebagai guru, medan pengutusan Anda adalah sekolah dengan anak-anak. Kalau Anda sebagai dokter, medan pengutusan Anda adalah rumah sakit. Pengutusan kita. Kalau Anda karyawan, medan pengutusan kita yaitu institusi di mana kita ada. Kita diutus sebagai apa? Digambarkan di situ diutus sebagai apostelo. Jadi duta-duta Kristus. Jadi utusan-utusan Kristus. Untuk apa? Menyampaikan kasih. Kasih itu keluar. Kasih yang luas, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, lakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Lalu bagian yang ketiga, kalau ada 4 poin tadi. 1, panggilan menjadi rasul. 2, ada pengutusan. Dan yang ketiga, Yesus menggambarkan ada hambatan, ada tantangan, ada rintangan di dalam menjalankan tugas pengutusannya. Di mana ayat 16 sampai 33. Ada orang yang tidak suka. Hambatan itu bukan untuk dihindari, tapi hambatan itu untuk melangkah maju. Ada orang yang tidak suka, tapi jangan takut. Karena ada Roh Bapa yang menyertai kita. Jangan mundur. Lalu yang keempat, yang merupakan inti bacaan hari ini, kalau diringkas, ada jaminan. Jaminan yang diberikan kepada para rasul. Seperti dulu jaminan kepada para nabi. Ada jaminan bagi para rasul. Dan juga bagi orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran alias penerima kebenaran.
Ini yang menguatkan kita, saudara-saudara, ada jaminan dari Tuhan. Seperti jaminan Tuhan kepada para nabi dulu, saudara-saudara. Tapi juga ayat 42 ada jaminan bagi orang-orang yang mau menerima berita kebenaran itu, saudara-saudara. Lalu kalau kita lanjutkan, saudara-saudara, dari 4 poin ini, saudara-saudara, rupanya ada mata rantai yang berjenjang. Mata rantai yang berkesinambung, saling terkait satu dengan yang lain, saudara-saudara, di dalam 4 mata rantai. Satu, kalau dilihat sebagai aplikasi kita, Tuhan ingin agar kasih kita, kasih Allah itu dirasakan manusia seluas mungkin. Itulah mata rantai yang pertama. Maka mata rantai yang kedua, Yesus datang sebagai utusan yang berkata saatnya sudah tiba. Utusan yang membawa kasih itu kepada manusia. Lalu sebetulnya mata rantai yang ketiga, ada nabi-nabi yang bicara tentang kebenaran yang terus menerangi. Ada rasul-rasul yang diutus. Siapa dia? Dia adalah orang-orang biasa, termasuk para rasul dari 12 murid yang diutus ini. Kalau sekarang ada pengkhotbah, ada hamba-hamba Tuhan. Dan mata rantai yang keempat, ada orang-orang yang menerima dalam kebenaran, mau hidup dalam kebenaran, yaitu orang-orang sederhana. 4 mata rantai yang saling terikat. Lalu pertanyaan kita ketika kita mau ngomong upah di dalam Tuhan, mana yang penting? Apakah para rasul yang lebih penting? Atau orang benar yang mau hidup sebagai orang benar yang mempertahankan kebenaran? Para nabi, para rasul. Mata rantai yang ketiga, kita mata rantai yang keempat, saudara-saudara. Jawabnya sama-sama penting, saudara-saudara. Dalam meneruskan mata rantai yang disebut keselamatan itu. Maka kalau kita ada di tataran mata rantai yang ketiga sebagai rasul-rasul yang diutus, jalani itu. Lalu sebagai orang-orang benar yang mau menerima berita kebenaran itu, jadikanlah itu juga hayati dengan sungguh-sungguh. Apa aplikasinya, saudara-saudara? Saudara-saudara, Paus Fransiskus menggambarkan sebuah kegembiraan. Upah dalam Tuhan bisa digambarkan sebagai bersukacita dan bergembira. Paus Fransiskus ini menulis dalam Gaudete itu, saudara-saudara, menggambarkan sederhana ibu biasa, ibu rumah tangga biasa, sedang belanja. Belanjanya ke pasar tentu saja, bukan zaman COVID ini ceritanya. Lalu ketemu tetangganya sebelah yang sama-sama belanja juga di pasar itu. Tetangga itu suka bergosip ria. Nah, tetangga itu mulai menggosipkan orang yang dikenal ibu itu, bicara kejelekannya. Ibu ini berkata dalam hati, saya nggak mau gosip. Ia segera mengalihkan pembicaraan itu. Itu contoh kecil. Tapi dikatakan itu menjadi mata rantai. Mata rantai sebagai orang yang mau melakukan kebenaran. Saudara-saudara, ibu ini sampai di rumah. Masak, mempersiapkan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu sendiri. Masak, biasanya juga harus beres-beres rumah, nyiapkan ini dan itu. Siang hari sekitar jam 2 selesai makan siang. Rupanya ibu ini cukup lelah dan dia berbaring. Ketika sedang berbaring, anaknya yang bungsu rupanya pengen ngomong. Ngomong masalah serius. Dan ibu ini kemudian bangun, kemudian mendengarkan, menyimak dengan seksama kata-katanya walaupun dia sangat lelah. Anak ini butuh dukungan. Maka dibelailah punggung anak itu. Dia katakan, ya nak, aku ngerti. Ia melangkah
lebih jauh lagi. Sebagai penyambung mata rantai kebenaran itu, saudara-saudara. Mata rantai penyalur kasih, penyalur kebaikan. Saudara, hari berikutnya ibu ini merasa cemas. Di tengah-tengah kecemasan dia berlutut, dia berdoa. Dia mengucapkan doanya. Doa adalah sarana mencari kekuatan. Ini satu langkah maju hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, hidup mempertahankan kesucian. Ia cari kekuatan. Hari berikutnya, saudara-saudara, masalah memang belum selesai. Ibu ini ketemu orang yang kesulitan karena dia rupanya kena PHK, tidak bisa makan. Ada uang yang sebetulnya mau digunakan untuk dirinya sendiri. Sebagian diberikan kepada tetangganya. Ini adalah sebuah compassion. Tergerak hatinya. Tangga-tangga mulai dibangun, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, ketika kita mau bicara tentang upah di dalam Tuhan, satu, kita belajar ada seorang sebagai pemberita. Ada seorang sebagai pembawa kebenaran. Itulah rasul itu. Diperankan dengan sederhana oleh ibu ini. Ada tangga-tangga yang dia laluinya, saudara-saudara. Dan bagi orang yang mau menerima berita kebenaran, ini juga semacam tangga-tangga. Satu, kepada tetangganya yang suka gosip. Dia diajar untuk jangan menggosip. Bicara bukan hanya untuk menggosip dan mencari kejelekan. Tapi carilah kebaikan di dalamnya. Saudara-saudara, maka saudara-saudara pada saat ini di tengah-tengah era new normal. Maka jadikan sebuah kesempatan kita. Kita semua diutus menjadi utusan-utusan. Hadir sebagai sosok manusia. Mungkin hadirnya kita bukan seperti para rasul, Rasul Petrus yang hebat. Bukan, tapi cukup menjadi kurir-kurir. 3 bulan ini kita akrab dengan yang namanya kurir. Karena kita pesan sesuatu dari kurir. Mari saudara-saudara kita hayati mata rantai ketiga. Jadilah kurir-kurir Kristus yang hanya menghantar kebenaran-kebenaran itu. Dan disitulah saudara-saudara ada jaminan. Janji Tuhan kepada para murid ini. Karena kehadirannya adalah mewakili Sang Tuhan. Yaitu Kristus yang mengutusnya. Bagaimana seseorang memperlakukan utusan ayat 40. Dia akan memperlakukan Yesus. Barang siapa menyambut dengan keramah tamahan. Dia menyambut Bapa, mata rantai yang di atasnya. Jadi tugas itu jangan main-main. Saudara-saudara, ayat 41 dan 42 ketika kita mau ngomong bicara tentang upah di dalam Tuhan, jangan takut. Karena orang yang ada di mata rantai ketiga ini jangan takut. Karena Tuhan memelihara kita, saudara-saudara. Upah orang benar memang bukan hanya berwujud materi. Tetapi saudara-saudara ada sesuatu yang diberikan Allah di balik materi itu. Amsal 10 ayat 16 berkata, upah orang benar membawa kehidupan. Ini yang membahagiakan. Sedangkan upah orang fasik membawa kepada dosa. Upah itu yang akan diterima. Kalau kita hanya melakukan sebagai poin yang ketiga, mata rantai ketiga tadi. Hanya sebagai kurir yang menyampaikan kebaikan. Saudara, gereja juga butuh pegiat-pegiat jemaat, aktivis, motor-motor dalam kegiatan. Dia hanya ada di mata rantai yang ketiga itu. Tapi juga ada orang yang menerima kebenaran. Yaitu rumah tangga yang penuh kasih. Mau memperlakukan kasih itu. Seperti menyambut keramah tamahan seorang murid. Maka saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh terus menguatkan kita, boleh terus meneguhkan kita. Ingat, upah di dalam Tuhan berarti ada 4 mata rantai yang saling terhubung. 1 dari Tuhan, ingin kasih-Nya dikenal, dirasakan. 2, Yesus datang, membawa kasih itu. Lalu mata rantai yang ketiga, kita jadi utusan-utusan. Lalu ada orang-orang yang menerima kebenaran. Tuhan memberkati kita.
Amin. Kita masuk dalam saat hening. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dia di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bersama menaikkan doa permohonan kita berdoa. Kabar Injil-Mu boleh kami terima dan meneguhkan kami bahwa hidup kekal pasti kami peroleh. Tinggal kami meneruskan menjadi duta-duta Tuhan yang terus dipakai menjadi berkat bagi sesama. Sebelum kami melakukan apapun, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami. Kami juga rindu supaya Tuhan memberkati negeri kami. Kami berdoa di masa pandemi ini bagi pemerintah, bagi rumah sakit, medis dan para medis, bagi para ilmuwan yang terus-menerus berupaya untuk mendapatkan vaksin. Kami juga memohon berkat-Mu bagi setiap anak bangsa, masyarakat, agar mereka boleh kooperatif dalam memutus mata rantai pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap rumah-rumah ibadah yang tengah menyiapkan kenormalan baru untuk kami dan mereka beribadah. Biarlah Engkau sendiri yang menaungi kami, boleh dijauhkan daripada yang jahat. Kami juga berdoa untuk situasi negeri kami dan dunia. Biarlah damai yang melampaui akal terus hadir di kehidupan kami. Bukan hanya upah, tetapi hadiah yang melebihi apapun yang kami harapkan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap tangan-tangan terkasih yang boleh dengan hati terus melayani Tuhan. Menyediakan pelayanan media online bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka. Terpujilah Engkau ya Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukurnya dengan mengingat pada firman Tuhan dalam Mazmur 89 ayat 2 demikian. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami panjatkan hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Bapa kami, percaya semua berkat yang kami peroleh ini hanya karena kemurahan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami
kepadamu saat ini kami hendak memberikan persembahan kami. Kuduskan, terimalah persembahan kami ini Bapa, agar dapat menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara, kita diutus untuk berkarya mewartakan kasih-Nya. Maka percayalah, penyertaan Tuhan akan terus diberikan bagi saudara dan saya. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku. Maka arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amin.
Selamanya